Nah sekarang yang megang dapurnya ditangkap, semua yang bagi-bagiin makanan ke masyarakat ditangkap. Ustadz Abdul Somad yang mendanai dipanggil polisi. Tuduhannya apa saudara? Ustadz Abdul Somad melakukan pelanggaran pidana karena membantu orang yang sedang melakukan kejahatan. Jadi masyarakat yang lagi membela tanahnya dibilang penjahat. Kalau negara sudah menganggap rakyatnya sebagai penjahat, saudara, berarti negara tersebut dipimpin oleh orang-orang bermasalah. Iya, selamat sore, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Dalam sebuah tausiahnya, lagi-lagi Habib Rizik mulai melakukan agitasi. Bahkan cenderung ngompor-ngompori dan menyebut Ustadz Abdul Somad dipanggil kepolisian. Panggilan itu dilakukan polisi usai bentrok terjadi di Rempang. Itu paparan Habib Rizik. UAS disebut-sebut dipanggil polisi karena yang mendanai dapur umum, yang memasok makanan bagi masyarakat yang protes proyek Rempang. Panggilan oleh kepolisian sejatinya ditujukan untuk mengklarifikasi, dan ini hal yang biasa. Sebagai ulama, harusnya Habib Rizik tidak memanas-manasi, mengompori, bahkan memprovokasi. Kita prihatin, lagi-lagi sedih bila ada konflik yang terjadi antara masyarakat dan negara, selalu ada saja yang memanas-manasi. Tolong tidak mudah juga menyebarkan hoax soal Rempang itu. Karena kepolisian sendiri sedang memburu penyebar hoax soal berita Ustadz Abdul Somad katanya ditangkap. Bisa jadi mereka yang menyebar berita bohong memang memanfaatkan situasi. Saya kira kepolisian tidak akan gegabah main tangkap-tangkap orang, apalagi sekelas ulama besar seperti UAS itu. Sekali lagi, beliau hanya dipanggil untuk diminta klarifikasi, jadi bukan ditangkap. Habib Rizik sudah menyiapkan lawyer untuk mendampingi. Nah, satu yang seringkali menimbulkan keruwetan jika mau mengabarkan hal itu pada jemaah. Mbok yang sabar toh Beb. Ngapain pakai teriak-teriak? Begitu kan sudah ada sound systemnya. Yang hadir meski mungkin ada yang usianya di atas 70 tahun atau 70 tahun. Masih bisa mendengar. Cuma mau mengabarkan UAS dipanggil polisi. Udah kayak ada maling saja. Mesti berteriak-teriak. Nanti kalau dimasukkan tahanan lagi, nyalain polisi lagi. Masih pada ingat toh? Habib Rizik ini status bebasnya adalah bebas bersyarat. Bebas bersyarat itu maksudnya dia tidak boleh melakukan tindak pidana. Tidak melakukan tindak pidana termasuk provokasi. Bisa-bisa langsung masuk bui. Proses pengadilan bisa belakangan. Ini bukan bentuk ketidakadilan, melainkan karena status bebas bersyarat tadi. Dan bila kabur, bini Habib Rizik yang gantiin di tahanan. Soalnya jaminannya istri Pak Habib. Konflik Rempang ini sudah ditangani atau dalam koordinasi beberapa kementerian. Presiden meminta adanya penyelesaian yang adil dalam hal ini. Biarkan para menteri datang, hadir berdialog dengan warga di sana, menyelesaikan masalah yang ada. Kita yang jauh dari Rempang, sebaiknya ia menahan diri. Nah, UAS saja enggak teriak-teriak, enggak merasa didiskriminalisasi, enggak merasa bakal masuk tahanan. Surat dari Desrekim Polda Riau menyebut undangan wawancara klarifikasi perkara. Sekali lagi nih, wawancara klarifikasi perkara. Kan jelas itu.
meminta kejelasan atas suatu masalah, belum ada tuduhan sama sekali. Sebagai muslim yang baik, mbok yo tahan diri, bersabar, menunggu. Silahkan bila Habib Rizik mau bantu tim advokat, itu hak. Kalau disampaikan dengan ngotot-ngotot begitu, kesannya ada kegentingan. Undangan itu kan agar jelas apa peran UAS di soal konflik. Jadi dipetakan benar. Habib Rizik kalau ragu ikut dampingi UAS. Yang boleh minimal kalau tidak bisa menemani waktu ditanya Pak Polisi, ya nemeni di luar. Insya Allah Pak Polisi itu enggak ngelarang. Kalau mau ikut bilang saja, enggak perlu ngompor-ngompori begitu Pak. UAS sendiri hingga saat ini santai saja kok. Cuma buat status suratnya juga di-share. Makanya tidak ada konflik di sini. Kenapa pihak lain yang malah emosi? Kebanyakan dan berdasar rekam jejak Pak Rizik itu, kalau jelang pilpres dan pemilu, kok emosinya tinggi gitu loh. Nanti kalau sudah lewat pilpres, adem lagi nih. Sebagai muslim yang baik, ayo ikuti apa aturan di negara ini. Percayalah, bila UAS tidak ada kaitannya dengan rusuh di Rempang, aparat keamanan nggak bakalan bertindak sewenang-wenang. Apa teman-teman lupa? Sebagai kasus yang menyeret kepolisian, Sambo, berpangkat bintang 2. Itu kepolisian kalau salah ya diproses. Bahkan kemarin dijatuhi hukuman mati. Setelah banding, nih langsung berubah menjadi hukuman seumur hidup itu. Kalau salah ya salah kan gitu kan. Nah, proses adil itu adil. Bener kan Pak Samdo? Hakim mengganti vonisnya jadi seumur hidup setelah banding. Itu menandakan bila polisi salah juga nggak kebal hukum. Semua sama di muka hukum. Sekali lagi, UAS baru dipanggil untuk wawancara klarifikasi. Belum ada status apapun. Jangan membuat suasana jadi makin panas. Kasihan masyarakat yang kena provokasi model beginian. Jadi Pak Jokowi sendiri kan tidak pernah menyebut masyarakat yang menghalang-halangi proyek. Tidak menyalahkan warga. Semua itu diselesaikan dengan musyawarah. Perintah Presiden juga jelas kok. Selesaikan masalah Rempang. Kalau semua ngotot-ngototan, bagaimana bisa dapat jalan keluar terbaik? Masa Habib Rizik nggak pernah dengar? Sekarang ini banyak proyek pemerintah yang memperhatikan kepentingan masyarakat. Bila memang harus menerabas rumah warga, kebun warga, bahkan sawah warga, selalu diberi ganti untung. Nggak ada tuh model ganti rugi. Lihat saja tuh di berbagai proyek jalan tol, bendungan, waduk, serta beragam proyek lain. Tiba-tiba banyak orang kaya baru tuh. Tanah milik warga dihargai lebih tinggi dibanding harga pasaran. Bisa jadi dalam kasus Rempang ada pihak-pihak yang mau ambil keuntungan di sini. Maka dari itu, negara berhati-hati menyelesaikan masalah. Semua diurai satu persatu. Lihat saja nih, apa yang datang ke sana duluan pasukan militer, main asal usir dan mengintimidasi warga? Enggak kan? Bagi yang belum tahu, di Rempang akan didirikan proyek pabrik kaca terbesar kedua setelah Cina. Investasi sangat besar. Ingat, kalau Indonesia mau membangun pabrik-pabrik besar, sering diganggu. Tentu ada kepentingan pihak luar yang tidak ingin Indonesia makin tumbuh ekonominya. Problem-problem begini ini yang seringkali menghambat kemajuan Indonesia. Pak Jokowi sudah berupaya mengusahakan banyak hal. Jika kita rakyat Indonesia menghalangi pembangunan, utamanya investasi, bagaimana negara ini bisa punya penghasilan besar untuk kesejahteraan warganya? Apa? Ya mau negara ini tidak usah bangun apa-apa. Lalu bonus demografi atau ledakan penduduk di usia kerja. Mau cari kerja di mana? Ingat ya.
Masa jabatan Pak Jokowi tinggal 1 tahun lagi. Kalau mau enak, Pak Jokowi nggak usah ngapa-ngapain, hanya menyelesaikan proyek yang masih jalan saja. Ngapain buat proyek baru? Toh nanti yang dapat nama presiden selanjutnya. Tapi beliau tidak mau begitu. Beliau tahu digaji atau dibayar dari duit rakyat. Harus bekerja sungguh-sungguh hingga jabatannya diserahkan pada presiden berikutnya. Masa kita dikasih pemimpin yang baik begitu masih nggak nerima? Maunya pemimpin yang hambur-hamburkan duit rakyat. Yang kayak sebelumnya tuh, duit triliunan, bangun Wisma Atlet Hambalang nggak kelar. Lalu dibiarkan mangkrak begitu. Kasihan masyarakat. Kasihan. Masyarakat kita bila itu yang terjadi, sudahlah, bersabar. Kita tunggu perkembangan proyek Rempang gimana. Tidak perlu menambah panas situasi pada saat ini. Demikian opini Om Ben kali ini. Salam seger waras.